Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali bersama Ibu Livia Sintiani dalam pembelajaran apa ya? Nanti kita lihat ya. Selamat belajar. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan cara generatif, yang kedua vegetatif. Apa itu generatif? Yaitu perkembangbiakan tanaman melalui biji, di mana terjadi peristiwa perkawinan atau penyerbukan. Kemudian kalau vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perhatikan anak-anak, pada gambar ini adalah gambar bunga. Di bunga ini terjadi peristiwa penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Ini bagian-bagian bunga ya. Yang ini disebut dengan kepala putih. Yang ini adalah tempat benang sari. Ini mahkota. Oke. Ini kelopaknya. Ini ada daunnya. Ini yang adalah bagian-bagian bunga. Kalau kita amati keseharian, mengapa ya mahkota bunga itu sangat indah dan menarik? Kenapa warnanya warna-warni? Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Cantik semua mahkotanya. Ini yang nomor 4 ini. Mahkotanya kenapa cantik? Karena perhatikan, ini adalah kupu-kupu. Dia suka untuk menarik kupu-kupu mendatangi bunga. Dibutuhkan suatu penariknya apa supaya dia menarik? Yaitu mahkotanya ini ya, supaya membantu terjadi peristiwa penyerbukan. Ada berapa macam penyerbukan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Dia sendiri jatuhnya. Jadi serbuk sarinya jatuh ke putih dengan sendirinya. Yang kedua, di bunga itu sendiri ya, sendiri jatuh di dalam tangkai yang sama. Itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan di tangkai yang sama, tangkai bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, di mana terjadinya penyerbukan dari tangkai bunga yang satu kepada tangkai bunga yang lain, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, itu adalah penyerbukan silang. Jadi dari beda pohon, tanaman lain tapi satu jenis. Ini penyerbukan silang. Punya pohon mawar yang satu, pot yang A, kemudian pot yang B, terjadi penyerbukan seperti ini. Tanaman lain tapi satu jenis ya, beda pot ya. Kemudian ada yang disebut dengan penyerbukan bastar, yaitu beda tanamannya, bunganya lain, tanamannya lain, jenisnya juga lain. Penyerbukan bastar. Kita lanjutkan. Pada peristiwa penyerbukan, bunga itu dibantu. Dia nggak bisa sendiri melakukan penyerbukan, ya nggak bisa. Dibantu oleh siapa saja sih? Dibantu oleh angin, oleh serangga, burung, mamalia, ataupun dibantu juga oleh manusia. Nih kayak begini nih, lebah lagi jalan-jalan di bunganya satu ke bunga yang lain. Ini tanpa lebah sengaja, lebah sudah membantu peristiwa penyerbukan. Burung, ini adalah gambar burung. Burung juga sama ngebantu. Kupu-kupu, kelelawar yang tidak sengaja dia membantu juga. Manusia, nah ini juga sama. Ada peristiwa, wah dia kena lebah ya. Oke, lanjut. Kisah tawon menyerbuki bunga nih. Kenapa tawon bisa membantu? Seperti ini. Serbuk sari yang menempel pada kaki serangga yang berbulu jatuh di bunga yang lain. Jadi tawon dari bunga ini yang kiri, kakinya menempel, benang sarinya menempel pada kaki tawon, dia nempel ke sini. Tuh, jadi deh ke sini. Layu jadilah buah. Jadi buah ini adalah hasil penyerbukan ya, dibantu, salah satunya dibantu oleh tawon. Oke, perlu kalian ketahui bahwa serbuk sari itu sangat kecil. Dia sangat kecil sekali, makanya dia bisa terbangan di udara. Ada beberapa orang yang mengalergi terhadap serbuk sari ini, sampai bersin katanya ya. Oke, sekarang adalah perkembangbiakan tanaman melalui tanpa melalui perkawinan. Nggak ada perkawinan, tidak ada penyerbukan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai vegetatif.
vegetatif terjadi peristiwanya pertama secara alami. Apa saja yang alami? Membelah diri, spora, tunas, umbi, geragi, akar tinggal, dan sebagainya. Nanti kalian pelajari ya. Ini pelajar, Ibu hanya akan menyebutkan secara garis besarnya saja. Oke. Vegetatif yang kedua adalah dia dengan cara buatan. Buatan itu dibentuk oleh manusia. Ya, buatan dibantu oleh manusia, peristiwa stek. Pada pohon mawar pernah kan ibu kalian menyetek mawar, digunting awalnya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam tanah, itu bisa. Cangkok, oke, pernah kan? Merunduk, ada okulasi atau menempel, ditempelkan batang satu dengan batang yang lain, kemudian menyambung juga sama, kemudian disambungkan. Yang keenam adalah sambung pucuk. Ini memang sama, hampir sama semuanya caranya, hanya dengan cara yang beda. Oke, nah itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Bu, di sini kok ada gimana nih? Tolong dijelasin. Siap. Membelah diri ada seperti apa? Kita satu ya, satu saja ya. Pertama nih, membelah diri. Membelah diri terjadi hanya pada tumbuhan satu sel, bersel satu. Misalnya bakteri atau ganggang hijau. Bakteri itu tumbuhan ya, tumbuhan. Ganggang hijau itu tumbuhan sangat kecil. Mereka dengan cara membelah diri jadi banyak deh ya. Oke, yang kedua adalah spora. Ini spora terjadi pada jamur, tumbuhan paku, lumut, dan lumut kerak. Ini mereka mengalami perkembangbiakan dengan cara spora. Contohnya ini ya. Jadi punya anak deh seperti itu ya. Kemudian dengan cara tunas. Tunas seperti pada pohon ini nih, pada pohon bambu, pisang, kelapa, kemudian nanas. Ini adalah mereka mengalami perkembangbiakan secara tunas, vegetatif dengan cara tunas. Lanjut umbi nih. Umbi itu adalah bagian tanaman yang menggembung ada di dalam tanah. Ibu ulangi, di dalam tanah. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang ada kentang, kentang itu umbi batang. Yang kedua umbi lapis pada bawang, umbi akar pada wortel. Contohnya ini ya. Oke, yang kelima geragi. Geragi ini juga sama. Ini adalah perkembangbiakan. Mereka akan tumbuh di tempat lain tapi masih nyambung di sini. Nanti kalian tinggal gampang deh, tinggal gunting tanam lagi tempat yang lain. Ini bisa. Jadi banyak dia, ya. Ada lagi akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma, kalian bisa amati kayak kunyit, lengkuas, jahe, kencur, rumput. Itu semuanya adalah mengalami perkembangbiakan vegetatif secara akar tinggal atau rizoma. Ya, oke, rizoma itu adalah batang yang tertanam di dalam tanah. Kita lanjut. Nah, makanya oke, vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Oke, yang pertama vegetatif buatan. Contoh yang pertama adalah stek. Ini peristiwa stek. Menanam potongan sebagian tubuh tumbuhan. Lanjut, ini adalah cangkok. Oke, ini cangkok, peristiwa cangkok ya, dibungkus sebagainya. Merunduk. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara merunduk. Jadi dari batangnya kalian masuk, ditarik ke bawah, dikasih tanah, jadi deh dia ya dengan cara merunduk. Ini dibantu oleh manusia. Oke, sekarang apa sih bedanya tanaman yang tanam dengan biji dan dengan yang cangkok? Bagaimana sih hasilnya? Katanya gitu. Keuntungan mencangkok, buahnya baik sama dengan induknya. Kalau buahnya manis, manis juga lah, cepet. Jadi kalau kalian menanam pohon dengan cara menyangkok, hasilnya cepat berbuah. Tapi kerugiannya apa? Akarnya lemah karena dia nggak kuat ya, tidak mempunyai akar tunjang seperti ini. Kalau ini induknya, begitu kita tanam dia hanya seperti ini, nggak kuat dia ya. Oke, sekarang yang kemudian ini adalah okulasi. Okulasi juga adalah perkembangbiakan secara vegetatif dibantu oleh manusia buatan. Ada okulasi, nih tunas ditempelkan ke sini seperti itu, ditempel mata tunasnya ya. Jadi satu pohon dia akan mempunyai dua macam jenis tanaman. Okulasi. Yang kedua adalah sambung. Nih sambung juga. Akarnya mungkin untuk tanaman seperti itu. Batang bawahnya katanya yang mutunya bagus. Atasnya yang bagus, batang bawahnya akarnya kuat. Baiklah anak-anak, selesai sudah belajar dengan Ibu. Bagaimana? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Jangan lupa ya, rajin membaca. Oke, sampai di sini.
Tetap sehat, cerdas, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.